Saya sangat yakin tidak ada teroris di Indonesia. Kalaupun ada, itu harus diberantas dengan cara-cara yang berbeda. Ya, jadi menurut saya sudahlah, ini zaman berubah. Jangan lagi kita mengglorifikasi tentang terorisme. Menurut saya itu tidak ada. Terorisme ini kebanyakan itu dibikin-bikin, dibuat-buat. Ya, kita harus sadar semuanya bahwa yang namanya terorisme masih ada di negara kita. Oleh sebab itu, saya minta seluruh masyarakat ikut kerjasama dengan aparat untuk menyelesaikan masalah ini. Pemerintah saya kira sudah melakukan pendekatan lunak, pendekatan keras, semuanya dilakukan, tapi ini merupakan ancaman yang memang harus diselesaikan. Jadi Fadly John ini lupa bahwa rekam jejak digital seorang Fadly John ini begitu mudah ditebak. Dia berpihak kemana itu sudah sangat ditebak. Jadi jangan salahkan kalau persepsi publik mengatakan memang dia tidak berpihak pada negara dan pemerintah. Dia lebih mendukung gerakan terorisme. Halo bapak-bapak aparat penegak hukum. Halo Densus 88. Meminta kepada bapak-bapak aparat kepolisian agar supaya manusia bernama Fadly John ini diselidiki lebih jauh rekam jejaknya, dan kalau terbukti Fadly John ini terafiliasi dengan kelompok teroris, maka demi rakyat, demi bangsa dan negara, tangkap Fadly John. Fadly John diduga terkait organisasi terlarang. Daniel Masiku bilang begini. Advokat dari Perekat Nusantara, Daniel Tonapa Masiku, mengatakan media sosial kembali menyoal nama anggota DPR Fadly John yang telah membantu pendanaan untuk kegiatan yang diduga berhubungan dengan terorisme melalui Hilal Ahmar Society Indonesia atau HASI. HASI merupakan sebuah organisasi yang terafiliasi dengan kelompok teroris Jamaah Islamiyah JI. Daniel menjelaskan Angga Dimas Persada yang pernah menerima bantuan uang 20.000 US dollar dari Fadly John telah ditangkap Densus 88 beberapa waktu lalu. Lebih lanjut, Daniel mengatakan pada Desember 2021 yang lalu Densus 88 menyatakan akan menggegerkan publik. Lalu kata Daniel, ada pengamat yang menduga-duga bahwa dia adalah pejabat publik karena sering tampil di televisi, bahkan menjadi media darling. Jika dihubungkan dengan fakta-fakta yang berkembang saat ini, bisa saja sosok itu ada pada Fadly John, kata Daniel Masiku dalam keterangan persnya pada Minggu. Daniel yang juga anggota Peradi ini mengatakan HASI telah beroperasi di Indonesia sejak tahun 2011 dan secara aktif melakukan perekrutan dan pembiayaan pelatihan militer pejuang teroris asing atau Foreign Terrorist Fighter JI ke Suriah. Sejak tahun 2015, HASI telah dinyatakan sebagai organisasi terlarang melalui putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara terorisme. Daniel mengatakan dugaan keterkaitan Fadly John dengan organisasi terlarang dan terafiliasi dengan teroris mengemuka setelah beberapa pegiat media sosial ramai-ramai mengunggah foto yang memperlihatkan politikus Partai Gerindra itu bersama seseorang yang diduga aktivis HASI. Dalam unggahan tersebut tampak memegang tulisan simbolis berupa sumbangan kepada organisasi yang diduga terafiliasi dengan kelompok teroris JI. Setelah ramai di media sosial, Fadly John kemudian melakukan klarifikasi melalui beberapa media online, ujar Daniel. Kendati telah diklarifikasi oleh Fadly John, namun hal tersebut tidak secara otomatis menyesalkan persoalan. Oleh karena itu, menurut Daniel, Densus 88 perlu melakukan tindak lanjut dengan melakukan penyelidikan terhadap Fadly John DKK. Urgensi pendalaman oleh Densus 88 tentang kaitannya dengan Fadly John sangat penting, mengingat terdapat sejumlah fakta yang bisa menguatkan tuduhan kedekatan Fadly John dengan kelompok organisasi terlarang yang terafiliasi dengan jaringan teroris. Fakta tersebut antara lain pembelaan membabi buta Fadly John terhadap penangkapan beberapa terduga teroris. Bahkan Fadly John secara vokal dan konsisten menyuarakan pembunuhan Densus 88, ujar Daniel. Daniel menilai isu soal terorisme dan figur Fadly John memang cukup menarik, sebab sikap Fadly John atas isu-isu terorisme memang acap sekali kontroversial. Yang paling menonjol adalah tuntutan Fadly John untuk membubarkan Densus 88 ketika Densus 88 menangkap beberapa terduga teroris yang secara kebetulan beberapa diantaranya merupakan pengurus lembaga atau ormas berpengaruh. Daniel menyampaikan terdapat benang merah
Daniel menyampaikan terdapat benang merah antara rangkaian sikap politik Fadlizon yang cap kali menyerang bahkan meminta pembubaran Densus 88. Selain itu, langkah Fadlizon yang secara membabi buta melakukan pembelaan terhadap beberapa terduga teroris yang dihubungkan dengan isu pendanaan kepada organisasi yang terafiliasi dengan kelompok teroris. Daniel menganggap sangat penting bagi Densus 88 mendalami melalui suatu penyidikan untuk mengungkap kebenaran isu tersebut. Selain pendalaman oleh Densus 88, menurut Daniel, Mahkamah Kehormatan Dewan juga perlu memeriksa dugaan pelanggaran etik terkait dugaan adanya sumbangan atau keterkaitan Fadlizon dengan sumbangan kepada organisasi Hilal Ahmad Society Indonesia yang diduga terafiliasi dengan kelompok teroris Jamaah Islamiyah. Hal ini penting tidak saja untuk membersihkan nama baik Fadlizon secara pribadi bila mana dia bisa membuktikan bahwa tuduhan yang bersangkutan telah menyumbang organisasi yang terafiliasi dengan kelompok teroris, tetapi juga penting untuk menjaga citra dan nama baik institusi DPR, mengingat Fadlizon adalah anggota DPR dari fraksi Partai Gerindra, kata Daniel.